Halo sahabat tutorial Bear Channel, kita berjumpa kembali dalam zona tutorial. Kali ini saya akan menyajikan tutorial cara mencetak 4 dokumen berkas SKP di Ekenergia BKN tahun 2024. Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk atau login ke Ekenergia BKN dengan cara yang biasa. Tidak perlu saya mulai dari awal. Kita langsung saja masuk pada menu daftar SKP untuk mulai mencari di mana letak tombol-tombol yang akan digunakan kita untuk mencetak 4 dokumen daripada dokumen SKP kita. Pertama, setelah kita klik menu SKP, kita masuk ke detail SKP, kita buka. Nah, ketika masuk di detail SKP, ada kotak bertuliskan cetak. Di sini kita akan mencetak dokumen yang pertama, yaitu dokumen tentang sasaran kinerja pegawai. Di mana pada sasaran kinerja pegawai ini yang harus kita perhatikan, kita harus memberikan tanggal atau periode penilaian, yaitu di awal tahun berjalan, sekitar tanggal 1 Januari, kita ubah dulu, 1 Januari 2024. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah sudah berhasil muncul dokumen pertama dari SKP kita tentang sasaran kinerja pegawai. Kita cek tanggal yang kita isikan ke barusan, yaitu tanggal 1 Januari 2024. Nah, setelah ini kita bisa mendownload saja atau ngeprint. Kalau langsung ngeprint, kita tidak mempunyai dokumen salinan, tidak punya data. Saya akan download saja. Saya akan memberi nama 1 sasaran kerja pegawai SKP Bahrudin 2024. Saya akan letakkan di dokumen saja, nomor 1, save. Ya, kita lihat di dokumen nomor 1 barusan. Nah, ini sudah masuk. Kemudian berikutnya, untuk dokumen ini nantinya kita harus ngeprint, karena di sini kita harus memberikan tanda tangan basah, baik untuk diri kita sendiri, tanda tangannya pegawai yang dinilai, atau untuk pejabat penilai kinerja, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau saya di Pamekasan, Pak Ahmad Zaini. Nah, setelah ini saya harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta tanda tangannya. Oke, anggap saja ini sudah selesai untuk dokumen yang pertama. Kita kembali lagi ke Ekenergia BKN. Kita kembali lagi ke depan ke SKP menu. Nah, untuk pencetakan dokumen yang berikutnya ada di penilaian. Tadi di detail SKP. Sekarang kita buka menu penilaian. Di menu penilaian ini kita geser ke bawah sendiri, yaitu di penilaian final 2024. Yang terakhir, ini bulan 11, ini 12. Ini di sini kita akan mencetak dokumen penilaian, form penilaian.
Kita buka, kita perhatikan kembali tanggalnya, jangan sampai salah. Untuk form penilaian ini diberi tanggal akhir penilaian dari SKP, bahwa SKP itu dimulai penilaiannya mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, yaitu tahun 2024. Kita ubah tanggalnya, kita ubah tanggal 31 Desember 2024, tanggal terakhir penilaian SKP. Untuk lokasi, saya langsung isi daerah saya sendiri, ini tidak perlu diisi. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat ini adalah dokumen kedua dari SKP, yaitu dokumen evaluasi kinerja pegawai. Kita lihat ke bawah. Alhamdulillah ternyata sudah pimpinan saya sudah memberikan nilai. Ini sudah ada nilainya. Ya, sudah ada nilainya. Kemudian ada responnya, maksudnya dari respon pimpinan. Nah, nilainya ada di sini. Capaian kinerja organisasi istimewa. Kemudian di rating perilaku kinerja sesuai ekspektasi, predikat kinerja pegawai baik. Jadi saya memiliki nilai atau predikat kinerja baik. Ini juga setelah selesai di print, ditandatangani, saya sebagai pegawai yang dinilai memberikan tanda tangan di sini. Kemudian bersamaan dengan dokumen yang pertama, ini juga dimintakan tanda tangan kepada atasan pejabat penilai kinerja, atasan kita. Kalau saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Ini sama juga akan saya simpan dulu, nanti kemudian akan saya print out untuk ditandatangani basah. Saya simpan dulu. Saya beri nomor 2 agar berurutan dengan dokumen pertama yang saya simpan ini, agar ada di bawahnya untuk memudahkan saya mencari dan mengeprintnya nanti. Yaitu saya beri nama evaluasi kinerja pegawai tahun 2024. Saya akan save. Saya lihat save. Sudah masuk. Ini nomor 2, dokumen yang kedua sudah. Kemudian setelah ini selesai, kita print out untuk dokumen yang kedua. Setelah ini selesai, kita kembali untuk mencetak dokumen yang ketiga. Kita kembali. Nah, untuk ini sama di tempatnya, di tempat yang tadi, di periode akhir, periode terakhir final. Kalau tadi dicetak form penilaian, sekarang dicetak dokumen evaluasi. Ini kita klik saja. Untuk ini ada 2 tanggal. Perhatikan bahwa di dalam dokumen ini nanti ada 2, yaitu tanggal untuk pegawai membuat tanda tangan, memberikan tanda tangan. Kemudian tanggal pejabat penilai memberikan tanda tangan. Tentu saja untuk aturannya, yang pertama kali memberikan tanggal adalah pejabat penilai. Kemudian SKP tersebut atau penilaian tersebut sampai kepada pegawai, juga pegawai harus memberikan nilai. Jadi ini tanggalnya lebih awal ketimbang tanggal pegawai. Nah, saya akan isi tanggal pegawai ini. Untuk tanggal pegawai, saya akan isi
Saya akan lihat Januari dulu, takut kena minggu. Januari saya beri tanggal untuk pegawai yang saya katakan tadi harus lebih belakang daripada tanggal penilaian oleh pejabat atasan kita. Jadi saya akan berikan 3 saja ini. 3. Untuk ini diberikan awal Januari 2024, awal tanggal 2. Jadi 2 dan 3, atau ini 1 boleh. 1 Januari 2024. Kalau yang ini kan dari pejabat penilai atasan kita dulu, dimulai setelah itu, maka pegawai yang dinilai yaitu saya setelahnya tanggalnya. Jadi ini lebih dulu nilainya tanggalnya ketimbang saya sebagai pegawai. Oke. Nah, ini adalah bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai. Kita lihat nih tanggalnya untuk pegawai yang dinilai 3 Januari, pejabat penilai, jadi ini menilai duluan, kemudian ini menerima. Saya selaku pejabat yang dinilai. Ini menandatangani dulu pejabat penilai kinerja, kemudian saya menerima baru menandatangani. Ini juga dibawa ke kantor Dinas Pendidikan untuk meminta tanda tangan pejabat penilai. Ini bersama dengan dokumen 3, bersama dengan 2 dokumen yang tadi, yaitu dokumen sasaran kinerja pegawai, kemudian evaluasi kinerja pegawai. Sekarang adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Saya simpan dulu biar jadi berkas atau arsip dokumen bagi saya. Saya berikan 3. Saya beri nama dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2024. Nah, ini nanti akan berderet 1, 2, 3 di sini. Saya save dulu, saya lihat dulu. Nah, ini sudah berjejer 1, 2, 3. Tinggal dokumen yang terakhir dari SKP yang harus kita simpan atau kita cetak. Ini kita cetak setelah kita download. Ya, untuk dokumen yang keempat sebetulnya tidak ada dalam aplikasi ini. Dokumen keempat adalah cover daripada SKP ini. Kalau cover saya ada di drive pribadi saya. Jadi sampul SKP tahun 2024. Nah, di sini saya simpan cover SKP 2024. Coba saya lihat. Bagi Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah, ada 2 tipe cover. Kalau yang senang menggunakan cover miring atau landscape, ini filenya. Kemudian bagi yang menyukai portrait, ini filenya. Jadi Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah bisa meniru punya saya ini atau membuat sendiri. Ini tinggal ngubah isinya saja, identitas, kemudian nama kabupaten dan tahunnya tetap. Jadi niru punya saya, tinggal ngedit saja. Ini saya berikan linknya, link daripada cover ini.
yaitu ya untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah yang ingin memiliki cover ini, penilaian kinerja ini, SKP ini bisa download di alamat saya ini. Saya besarkan alamat drive saya di ini. Nanti insya Allah akan saya taruh di deskripsi dari video, atau Bapak dan Ibu bisa ngetik seperti alamat ini ya, atau buat sendiri lah, tidak apa-apa. Kemudian apabila ingin meniru, maka Bapak dan Ibu sekalian lihat cover ini, bahwa yang bagian yang atas adalah gambar burung Garuda emas. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai Permenekpan RB 06 tahun 2022. Terus di bawahnya di bagian tengah ini ada jangka waktu penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian di bagian tengah diisi identitas, nama, NIP, pangkat golongan, kemudian jabatan guru madya, unit kerja ya, diubah ke unit kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini dinas pendidikan di daerah Bapak sendiri, kabupatennya kabupaten apa, tahunnya 2024. Ini yang berbentuk landscape. Kalau yang suka berbentuk portrait maka diubah berdiri ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah dokumen-dokumen yang harus di-download oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk di print out, dan setelah itu dimintakan tanda tangan basah ke atasan pejabat penilai kita. Catatan bahwa SKP ini hanya boleh ditandatangani basah baik oleh kita sebagai yang dinilai maupun oleh pejabat atasan kita, akan tetapi tidak perlu di stempel basah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikian tutorial saya tentang mencetak 4 dokumen dari SKP 2024. Semoga bermanfaat. Kita ketemu dengan tutorial BR channel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.